Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Abdi Jabai, NIM 0203233169. Saya dari kelas HTN 2D. Di sini saya ingin menceritakan tentang ketatanegaraan pada masa Turki Utsmani. Kesultanan Ottoman bertahan selama 500 tahun, dimulai pada tahun 1300 dengan berdirinya dinasti Ottoman oleh suku Kai. Awalnya dipimpin oleh Sulaiman Shah. Mereka melarikan diri dari serangan Mongol, terpecah menjadi dua kelompok ketika Sulaiman meninggal. Satu kelompok kembali ke rumah, sementara sekitar 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul Ibnu Sulaiman melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil, membantu Sultan Alauddin II melawan Kekaisaran Romawi Timur. Sepeninggal Ertugrul, Utsman Ibnu Ertugrul memimpin rombongan, mendapat perlakuan khusus dari Sultan Saljuk. Utsman akhirnya memperoleh otonomi dan mencetak mata uangnya sendiri. Ketika bangsa Mongol menyerang lagi pada tahun 1300, Utsman mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali Saljuk dan berhasil mempertahankan wilayah bekas Saljuk. Kesultanan Utsmaniyah yang diperintahkan oleh keluarga Utsman selama lebih dari 6 abad. Kekaisaran memperluas wilayahnya di Asia, Eropa, dan Afrika, termasuk negara-negara seperti Bulgaria, Yunani, Albania, Hungaria, Rumania, Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Sejarah Kesultanan Utsmaniyah dibagi menjadi 5 periode, mulai dari awal pendiriannya pada tahun 1280 hingga akhirnya jatuh pada tahun 1924. Periode awal ditandai dengan konsolidasi kekuasaan dengan perluasan wilayah, sedangkan periode puncaknya adalah masa puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Periode selanjutnya menyaksikan desentralisasi, reformasi tradisional, dan reformasi modern yang menyebabkan keruntuhan dinasti, dan cerita tersebut juga menyebutkan tantangan yang dihadapi Kesultanan Utsmaniyah, seperti invasi Mongol dan kekalahan dalam pertempuran tersebut. Ankara pada tahun 1402. Ini juga mengisahkan Kekaisaran Ottoman, kebangkitannya dan kemundurannya setelah periode disintegrasi dan pemerintahan Mongol. Kekaisaran ini memperoleh kembali kekuasaannya pada tahun 1415 dan memperluas wilayahnya di Rumania dan Anatolia. Kekaisaran mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1453 hingga 1566 dengan penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Namun setelah wafatnya Al-Fatih, Kekaisaran memasuki masa kemunduran yang ditandai dengan kecanduan administratif dan perebutan kekuasaan. Pemerintahan yang tersentralisasi menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan daerah, bahkan beberapa daerah melepaskan diri dari kekuasaan Ottoman. Sistem pemerintahan Utsmani, Kekaisaran Ottoman. Ini mengisahkan perpecahan kekuasaan antara birokrasi, administrasi, militer, dan otoritas agama. Dewan Kekaisaran yang dikenal sebagai Divan-i Humayun memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Selain itu, pada masa pemerintahan Sultan Salim III, sebuah badan konsultasi baru yang disebut Masyreqet dibentuk untuk mengatasi tantangan kekaisaran. Kisah ini menyebutkan meningkatnya pengaruh politik kelompok seperti ulama dan bangsawan lokal yang membatasi kekuasaan sultan secara keseluruhan, dan juga mengenai struktur pemerintahan dan reformasinya dalam wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Depterdar di bidang keuangan dan moneter di bawah Divan-i Humayun. Depterdar bertugas mengelola dan memungut pajak dan zakat dari berbagai daerah. Mereka melapor ke Sadrazam setiap bulan. Dokumen tersebut juga menyebut peran mufti dan kadi dalam urusan keagamaan, di mana mufti menafsirkan hukum dan kadi melaksanakannya.
Syekh al-Islam memegang kekuasaan keagamaan yang signifikan dan dapat meminta pengangkatan, pemberhentian, atau promosi pejabat agama. Mereka juga memiliki kendali atas semua organisasi keagamaan. Sultan atau khalifah mempunyai wewenang atau untuk membuat peraturan perundang-undangan yang disebut Qanun yang disusun menjadi kitab undang-undang pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ada 3 kategori kanun, ada yang khusus untuk topik atau wilayah tertentu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.